itu yang berstatus musafir, yang mana iktikaf tersebut terdapat pada ruang yang terletak di dalam masjid dengan wilayah administratif yang berbeda dengan masjid individu tersebut. Wilayah administratif yang berbeda dengan individu tersebut. Berarti masjid itu punya tempat yang berbeda gitu. Berbeda itu maksudnya gimana? Kan barangkali biasanya ada masjid yang menyediakan ruang iktikaf sendiri gitu Ustadz, untuk gitu. penduduk setempat. Oh ya, saya paham ya. Jadi pertanyaan dari Mbak Leodra dari Gresik itu adalah bagaimana hukumnya seorang musafir yang iktikaf di dalam masjid yang sudah disediakan tempat administratif tersendiri gitu ya. Okay. Jadi sudah ada ruangan tersendiri bagi orang yang iktikaf gitu. Jadi tetap. Di jawabannya itu adalah tetap. Iktikaf kita itu bisa dianggap sah ketika dilakukan di dalam masjid. Dan ketika ruangan pribadi untuk iktikaf itu berada di dalam masjid, iktikaf kita bisa sah. Tapi kalau ruangan iktikaf itu di luar masjid, itu tidak bisa dianggap sah, tidak sah. Karena apa? Hukum asal, kembali, hukum asal, rumusan undang-undang syariat Islam, aturan Islam, kita melakukan ibadah iktikaf itu bisa sah ketika dilakukan di dalam masjid. Semisal masjid punya ruangan 40 kali 40 meter semisal. Lah, ketika kita lakukan iktikaf di luar itu tidak sah iktikaf kita, atau iktikaf kita itu tidak dihitung. Nah, semisal masjid tersebut menyediakan tempat iktikaf, tempat orang yang pengen semedi atau iktikaf lah. Tapi di dalam masjid, nah, itu nanti bisa dianggap sah ketika di dalam masjid. Tapi semisal maaf ada warga semisal ndak boleh menang neng masjid, nggak oleh. Kayak sama lek pengen menang neng masjid tak sediani tempat, tapi tempat itu di luar dari masjid. Nah, itu nanti tidak dianggap sah ketika di luar masjid. Semisal kayak gini lah, kita punya ruangan tempat khusus iktikaf, nah semisal gitu di sini. Tapi ini bukan masjid, ya nggak bisa. Ibadah kita tidak dianggap, iktikaf kita itu nanti tidak dianggap karena sudah keluar dari undang-undang syariat. Iktikaf yang dianggap itu adalah iktikaf yang dilakukan di dalam masjid. Jadi jawabannya adalah ketika tempat tersebut yang disediakan untuk orang-orang iktikaf itu berada di dalam masjid, itu nanti iktikaf kita bisa sah. Tapi semisal tempatnya itu berada di luar masjid, semisal tempat iktikaf itu berada di serambi masjid, nah itu nanti tidak bisa sah, tidak bisa dianggap sah. Ini sepemahaman saya di Kitab Fathul Qorib. Ya mungkin ada yang mengesahkan, karena apa? Ada hadis. Apa? Hadisnya itu apa? Bumi itu dijadikan sebagai masjid, tempatnya bersujud. Itu banyak juga ada mungkin ulama yang mentafsiri ya sawayah-wayah saman meneng anu iso ae dianggap iktikaf, ya mungkin ada, tapi itu pendapat yang kurang kuat. Yang paling kuat itu ya seperti itu insyaallah. Jadi ketika kita sudah membangun masjid dan sudah memetakan masjid itu tempatnya di dalam ruangan tengah itu. Engko pinggire iki jenenge serambi masjid. Pinggirnya itu halaman masjid. Nah, itu nanti tempat-tempat yang disebut sebagai serambi dan halaman itu tidak bisa untuk mengesahkan ibadah kita yang namanya iktikaf. Tapi mau sholat ya nggak masalah. Sampan sholat di serambi di dalam masjid itu tetap sah-sah saja. Tapi untuk iktikaf itu yang wajib dilakukan adalah di dalam masjid.
Jadi saya kembalikan ke pertanyaan, apakah boleh semisal ada musafir iktikafnya itu di suatu tempat yang disediakan, ya boleh-boleh saja, bisa sah ketika tempat tersebut itu berada di dalam masjid. Kalau tempat tersebut tidak berada di dalam masjid, itu nanti tidak sah. Meskipun kita itu membuat sendiri, tulisi ini tempat khusus iktikaf, tapi ini bukan masjid semisal, ya itu enggak sah. Nah, jadi memang kalau masjid itu kan apa itu namanya, tempat wakafnya seseorang kan ya. Seseorang wakaf, saya pengen buat masjid di dalam di daerah ini, di tempat ini, ukurannya sakmene iki masjid lah. Ketika seorang sudah mewakafkan hal tersebut, tempat tersebut, kita duduk diam niat itu sudah cukup. Duduk diam niat iktikaf itu sudah cukup. Jadi gimana? Sudah ya Mbak? Apakah masih bingung? Saya ulangi kalau bingung. Nggih. Tapi kalau misal musafir tersebut seperti yang dicontohkan panjenengan yang musafir yang iktikaf nazar, kalau misal ia nazarnya semisal batas maghrib, itu ia mengikuti batas maghrib dari wilayahnya atau ke daerah yang ia sedang iktikafi pada saat perjalanan tersebut. Musafir batas maghrib. Misal ia memiliki nazar untuk iktikaf sampai batas maghrib. Oh gitu. Nggih. Terus kan ia sedang melakukan perjalanan, otomatis jam wilayahnya dengan jam wilayah asalnya kan berbeda. Dia mengikuti batas nazarnya yang wilayah mana, seperti itu. Dia mengikuti batas azan wilayah mana, gitu. Nggih. Batas azannya ya wilayah yang di mana dia berada. Wilayah di mana dia berada. Semisal, saya agak orang yang iktikaf nadar ya, semisal saya pengen iktikaf, semisal saya lulus menjadi CPNS semisal ya, saya akan iktikaf di dalam masjid dari sore sampai maghrib gitu ya. Nah, terus dia dalam keadaan musafir, dalam musafirnya itu waktu yang diikutkan itu gimana? Semisal tidak sama dengan waktu asal daerahnya, yang diikutkan adalah waktu di mana dia berada pada tempat itu, pada waktu itu. Ya meskipun KCE 2 jam atau semisal kita di sini di Indonesia, terus pergi nek Arab, maghribnya semisal KCE 2 jam, ya ikut saja maghrib di daerah Arab saja, ya enggak masalah hitungannya. Yang penting kan ya cara iktikafnya itu kita sudah sampai di tempat itu, semisal waktu asar jam 4, wah iki pas kita nggih iktikaf wae, tak nggih nadari iktikaf wajib saya yang saya nadari. Ya wes, saya niat iktikaf nadar fardhol lillahi ta'ala. Wes meneng dari jam 4 sampai maghrib jam setengah 6 gitu. Nah, itu maghribnya itu ikutkan saja pada tempat yang sampean tempati pada waktu itu. Mana? Sudah jelas? Sampun, matur nuwun Ustaz. Nggih, terima kasih. 3 pertanyaan, 5 menit lagi, silahkan kalau ada satu lagi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika dari Kediri, mau bertanya. Bagaimana cara iktikaf yang sesuai dengan ajaran Rasulullah dan kapan waktu yang paling utama untuk mengerjakan iktikaf? Kurang jelas. Bagaimana cara iktikaf yang sesuai dengan ajaran Rasulullah dan kapan waktu yang paling utama untuk mengerjakan iktikaf? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Mbak Vita Kediri, bagaimana cara iktikaf caranya Rasulullah, ya gitu ya? Nggih. Iktikaf cara Rasulullah dan kapan waktu paling tepat kita melakukannya? Nggih. Nah, gitu. Jadi kita itu sajane kan ajaran-ajaran tentang iktikaf itu kan adalah ajaran yang
diajarkan oleh Rasulullah.